Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi fisika sinar X. Sebelum masuk ke materi, kita perkenalan dulu yuk. Halo, aku Anita Sari. Halo, aku Aprilia. Halo, aku Masaya Bunga Kinasi. Halo, aku Lulu Lutfia. Halo, aku Zian Giani. Yang pertama, ada pengertian sinar X. Sinar X merupakan suatu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang cenderung sangat pendek, akan tetapi memiliki energi yang sangat besar. Sinar X juga mempunyai daya tembus yang sangat tinggi. Selain itu, sinar X juga memiliki kemampuan mengionisasi atom dari materi yang dilewati, selanjutnya menjadikan sebagai salah satu bentuk radiasi elektromagnetik. Sinar X mempunyai ukuran panjang mulai dari 0,01 sampai 10 nanometer dengan frekuensi mulai dari 30 petahertz sampai 30 exahertz dan mempunyai energi mulai dari 120 elektrovolt hingga 120 kilo elektrovolt. Kemampuan sinar X menembus bahan seringkali dimanfaatkan pada bidang medis, seperti dalam ranah radiologi diagnostik. Yang kedua, ada sifat-sifat sinar X. Sifat yang dimiliki sinar X. A. Daya tembus. Sinar X merupakan sinar yang dapat menembus benda yang padat seperti besi, tulang, dan gigi. Semakin tinggi tegangan yang dipakai, semakin besar daya tembusnya. Semakin rendah kepadatan suatu benda, maka sinar X semakin besar daya tembusnya. B. Pertebaran. Apabila berkas sinar X melewati suatu bahan atau suatu zat, maka berkas sinar tersebut akan bertebaran ke seluruh arah, menimbulkan radiasi sekunder atau radiasi hambur pada bahan atau zat yang dilewati. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya gambar radiograf dan pada film akan tampak pengaburan kelabu secara menyeluruh. Untuk mengurangi dampak radiasi hambur ini, maka di antara subjek dengan diletakkan timah hitam atau grid yang tipis. C. Penyerapan. Sinar X dalam radiografi diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya, makin besar penyerapannya. D. Fluoresensi. Sinar X menyebabkan bahan-bahan tertentu seperti kalsium tungstat atau zinc sulfide memandarkan cahaya atau luminissensi. Luminissensi ada dua jenis, yaitu 1. Fluoresensi, yaitu memandarkan cahaya sewaktu ada radiasi sinar X saja. 2. Fosforisensi, pemandaran cahaya akan berlangsung beberapa saat walaupun radiasi sinar X sudah dimatikan atau afterglow. Yang ketiga, ada manfaat sinar X. Manfaat sinar X untuk memastikan bagian dalam tubuh yang mengalami sakit, untuk memantau perkembangan suatu jenis penyakit, misalnya osteoporosis, radang sendi, penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kanker payudara, gangguan pencernaan, pembesaran jantung, berbagai jenis infeksi, kerusakan gigi, dan lain sebagainya, untuk dapat melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Yang keempat, ada bahaya sinar X. Bahaya pemanfaatan sinar X. Paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit radiasi atau sindrom radiasi akut. Contohnya, pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, kerontokan pada rambut, luka pada kulit dan mulut, serta terjadinya perdarahan. Efek jangka pendek. Contohnya, perubahan warna kulit, mual, muntah, diare, dan jumlah sel darah rendah. Efek jangka panjang. Contohnya, mulut kering, kesulitan menelan, katarak, dan kerusakan pada kulit. Melemahkan tulang, infertilitas pada wanita hamil, resiko semua jenis kanker, tumor sistem saraf, dan leukemia pada janin saat ia telah lahir nantinya. Rusaknya kelenjar tiroid, meningkatkan resiko terjangkitnya kanker, meningkatkan resiko kerusakan genetik, membunuh sel-sel dalam tubuh, baik sel kanker maupun sel sehat. 5. Cara meminimalkan penggunaan sinar X. Meminimalkan risiko bahaya sinar X. 1. Pemanfaatan hanya untuk situasi darurat. 2. Hindari pemanfaatan untuk wanita yang sedang hamil. 3. Gunakan perisai pelindung saat sedang dilakukan penyinaran sinar X. 4. Meminimalkan waktu paparan. 5. Pengaturan jarak antara tubuh dan sumber radiasi 2 kali lipat.
Yang keenam ada peran sinar X. Untuk perannya, sinar X memiliki banyak sekali peran dalam kehidupan manusia. Di antaranya, melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pembedahan, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan, menemukan lokasi benda yang tidak sengaja tertelan, memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyumbatan pembuluh darah, kanker tulang, kerusakan gigi, dan lain-lain. Mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau pengucapan. Kami harap semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.